Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 tentang cerita bergambar. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang cerita bergambar, di mana materi ini sudah pernah kita pelajari pada pertemuan pertama dahulu. Jadi untuk mengingat kembali, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan menggunakan gambar. Contohnya adalah komik seperti yang sudah kalian buat. Nah, ini adalah contoh dari cerita bergambar dalam bentuk komik. Waktu itu kalian sudah pernah membuat komik. Untuk kali ini yang akan kita bahas bukan tentang komiknya, namun tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerita bergambar. Jadi, unsur pada cerita bergambar itu ada 5. Yang pertama panel, narasi, parit, balon kata, dan ilustrasi. Untuk lebih jelasnya, akan Ustazah jelaskan langsung lewat cerita bergambar yang ada di sini. Yang pertama yaitu panel. Panel adalah kotak yang berisi gambar dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Nah, di dalam gambar ini panel adalah yang ini. Di sini ada 4 kotak, di mana setiap kotaknya berisi teks dan gambar. Itulah yang dinamakan dengan panel. Unsur yang kedua yaitu narasi. Narasi adalah kalimat atau percakapan yang ada di dalam sebuah cerita bergambar. Narasi itu adalah yang ini. Nah, di sini terlihat ada kalimat yang diucapkan oleh tokohnya. Itulah yang dinamakan dengan narasi. Yang selanjutnya yaitu parit. Parit adalah ruang atau jarak di antara panel. Kalau panel itu adalah 4 kotak yang ini, tapi kalau parit itu adalah jarak atau ruang di antara panel-panel ini. Kalau ada jaraknya yang warnanya putih itu namanya parit. Unsur yang keempat yaitu balon kata. Kalian masih ingat ya, balon kata adalah tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Jadi narasinya tadi atau perkataan dari tokohnya itu diletakkan di balon kata seperti di sini. Itulah yang namanya balon kata. Yang terakhir yaitu ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Seperti yang terlihat pada gambar, di setiap panelnya ada gambar orang. Itulah yang dinamakan dengan ilustrasi. Gunanya adalah untuk memperjelas cerita. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali tentang langkah untuk membuat cerita bergambar. Jadi, langkah yang pertama adalah menentukan tema. Langkah yang kedua, menentukan objek dan media. Objek adalah benda yang akan digambar dan media adalah alat yang akan kita gunakan. Langkah yang ketiga yaitu membuat sketsa atau rancangan gambar. Yang keempat, menambahkan detail. Jadi sketsa yang sudah dibuat kita tambahkan beberapa gambar agar lebih jelas. Langkah yang terakhir yaitu menebalkan dan mewarnai. Nah, dalam langkah untuk membuat cerita bergambar tadi, langkah yang terakhir adalah memberi warna atau mewarnai. Dalam mewarnai cerita bergambar, ada 2 teknik yang bisa kita gunakan, yaitu teknik kering dan teknik basah.
Teknik kering adalah teknik mewarnai cerita bergambar menggunakan media kering seperti krayon dan pensil warna. Sedangkan teknik basah adalah teknik mewarnai cerita bergambar menggunakan media basah seperti cat air dan cat minyak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini tentang cerita bergambar sudah selesai. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, untuk materi di tema 2 sudah selesai. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita sudah masuk ke tema 3. Untuk itu silakan kalian pelajari semua materi yang ada di tema 2 untuk persiapan penilaian harian tema 2. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.